Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my YouTube channel. Kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan dua variabel bersama saya, Dia Oktavianti. Untuk pertidaksamaan dua variabel itu memiliki beberapa bentuk umum, yaitu AX plus BY kurang dari sama dengan C, AX plus BY lebih dari sama dengan C, AX plus BY kurang dari C, dan AX plus BY lebih dari C. Pokoknya ada 4 tanda, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil, dan lebih besar. Dengan syarat A, B, C adalah anggota bilangan real. Langsung saja action ke contoh soal. Tentukan daerah penyelesaian X plus 2Y kurang dari sama dengan 4. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, ada beberapa langkah. Untuk langkah yang pertama, itu kita menggambar garis X plus 2Y sama dengan 4. Jadi, pada soal yang pertama itu tandanya kita ubah dulu jadi sama dengan. Jadi, kita abaikan dulu tanda yang di soal, tapi kita buat jadi sama dengan. Sehingga, kita buat titik dulu. Untuk X sama dengan 0, jadi untuk setiap X pada persamaan itu diganti jadi 0. Jadi 0 ditambah 2Y sama dengan 4. Karena 0 ditambah 2Y itu hasilnya adalah 2Y, jadi 2Y sama dengan 4. Terus Y sama dengan 4 per 2, dan Y sama dengan 2. Jadi, untuk menggambar titik, itu kan X, Y. Berarti untuk X sama dengan 0, didapatlah titik 0,2. Kemudian untuk Y sama dengan 0. Jadi setiap yang ada Y pada persamaan itu diganti jadi 0. Jadi X plus 2Y sama dengan 4. Kemudian X plus 2 dikali 0 itu hasilnya 0. Jadi X plus 0 sama dengan 4. Sehingga X sama dengan 4. Nah, untuk Y sama dengan 0 didapatlah titik 4,0. Kenapa 4,0? Karena dalam menggambar titik kan X, Y. Jadi X dulu, jadi 4,0. Nah, terus untuk menggambar garis itu ada beberapa aturan. Jika pertidaksamaan linear dua variabel bertanda kurang dari sama dengan atau lebih besar sama dengan, kita buat memakai garis utuh. Tapi jika pertidaksamaan linear dua variabel bertanda kecil atau besar, kita buat garis tersebut garis putus-putus. Pokoknya kalau ada garis, dianya utuh. Kalau tidak ada garis dalam simbol itu, maka kita memakai garis putus-putus. Nah, terus ada langkah yang kedua. Untuk langkah yang pertama, kita dapat 2 titik. Untuk langkah yang kedua, kita melakukan uji titik 0,0 ke soal. Yaitu karena soalnya tadi X plus 2Y kurang dari sama dengan 4, kita masukin ke situ. Jadi untuk nilai X diganti 0, nilai Y juga diganti 0. Jadi serentak semuanya diganti 0. Jadi 0 ditambah 2 dikali 0 kurang dari sama dengan 4. Jadi 0 ditambah 2 kali 0 kan 0 tuh. Jadi 0 ditambah 0 tetap hasilnya 0. Jadi 0 kurang dari sama dengan 4. Kira-kira 0 kurang dari sama dengan 4. Benar atau salah? Benar. Kalau benar berarti ada aturan lagi. Jika benar, maka daerah penyelesaian atau DP mengarah ke 0,0. Kalau salah berarti berlawanan dengan 0,0. Nah, karena pada soal ini benar, berarti kita mengarah ke 0,0. Nah, terus kita gambar grafik. Oke, gambar grafik. Nah, untuk langkah yang pertama kan kita dapat 0,2 dan 4,0. Jadi kita buat titiknya dulu. Terus kita garis tarik lurus titik itu. Nah, kemudian langkah yang kedua itu karena benar dan mengarah ke 0,0 berarti kita arsirnya ke bawah atau mengarah ke 0,0. Tapi kalau misalnya salah, yang kita arsirnya di atas. Jadi karena benar berarti yang arsirnya ke arah 0,0 atau ke bawah. Ada pertanyaan? Lanjut ke contoh yang kedua. Bukan daerah penyelesaian dari Y kurang dari min X pangkat 2 plus 2X plus 3. Ada beberapa langkah juga. Yang pertama, langkahnya itu menggambar garis Y kurang dari min X kuadrat plus 2X plus 3. Nah, untuk langkah yang nomor 1, karena berpangkat 2, jadi kita mengalami beberapa tahap lagi. Untuk langkah yang pertama, kita bagi-bagi lagi. Ada tahap-tahapannya lagi. Untuk langkah yang pertama, yang A, itu kita mencari titik potong sumbu X atau Y sama dengan 0. Pokoknya kalau memotong sumbu X berarti nilai Y-nya itu sama dengan 0. Jadi untuk persamaan itu, untuk persamaan yang nomor 2,
kita ganti dulu tandanya jadi sama dengan. Sama kayak nomor 1 tadi ya. Pokoknya tandanya diubah jadi sama dengan. Jadi, min x kuadrat plus 2x plus 3 sama dengan 0. Terus, kita biar cantik, kita kali semuanya jadi negatif. Jadi, tandanya semuanya berubah ya. Jadi, min jadi plus. Jadi, min x kuadrat jadi plus x kuadrat. Plus 2x berubah jadi min 2x. Dan plus 3 berubah jadi min 3. Jadi, kita dapat persamaannya itu x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Nah, udah dapat persamaan ini. Ingat kan pelajaran sebelumnya, kita mencari faktor dari persamaan persamaan kuadrat. Itu ada dua cara. Yang pertama itu pakai memfaktorkan atau boleh pakai rumus ABC. Tapi untuk mencari nilai X atau memfaktorkan ini, kalian carinya di buku lain saja atau coret-coretan saja. Jadi untuk X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0, pas sudah kalian dapat, kalian langsung hasilnya kalian taruh di situ, X plus 1 tutup kurung X min 3. Pokoknya boleh pakai rumus ABC, boleh pakai memfaktorkan, tapi jangan tulis di sini. Jadi tulisnya di coret-coret aja dulu ya. Udah dapat X plus 1 sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0. Nah, terus kita buat X sama dengan min 1 atau X sama dengan 3. Pokoknya tandanya berubah. Plus 1 berubah jadi min 1, min 3 berubah jadi 3. Nah, terus karena kita dapat ya min 1 sama 3, min 1 itu kita pasangin sama 0. Karena kan untuk yang A kan kita misalkan Y sama dengan 0, jadi kita pasangin. Jadi min 1,0, 3,0. Lanjut, yang B, kita mencari titik potong sumbu Y atau X sama dengan 0. Sama kayak tadi ya. Jadi persamaan itu Y sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 3. Kita ganti nilai X-nya jadi sama dengan 0. Jadi min 0 pangkat 2 ditambah 2 dikali 0 ditambah 3. Jadi Y sama dengan min 0 ditambah 0 ditambah 3 dan hasilnya itu adalah 3. Terus karena membuat titik itu 0,0 X, Y, jadi kita buat titik itu 0,3. Lanjut. Yang ketiga, yang ke C ya. Kita menggambar titik puncak. Kita mencari titik puncaknya. Nah, itu kan kita misalin jadi X sama Y. Untuk mencari X, min B per 2A. Dan untuk mencari Y itu adalah Fx. Atau nanti dalam persamaan itu, nilai X tadi dimasukin ke persamaan Y. Jadi Y sama dengan, ini sama kayak soal ya, tapi tandanya diubah jadi sama dengan. Jadi Y sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 3. Nah, terus kita kasih nama, ada A, B, sama C. A itu adalah nilai yang di depan X kuadrat. Berarti yang di depan X kuadrat itu ada min ya. Berarti min 1. Untuk B, B itu adalah angka yang di depan X saja. Berarti 2. Untuk C itu yang sendirian. Berarti yang di belakang sekali. Berarti C-nya itu 3. Udah kita dapat A-nya min 1, B-nya 2, dan C-nya 3. Terus kita masukin nilai A, B, C itu ke dalam rumus X tadi, yang min B per 2A. Jadi kita masukin ya. Jadi X sama dengan min 2 per 2 dikali A. A-nya tadi kita dapat min 1. Jadi min 2 per min 2. Atau X sama dengan 1. Terus, karena kita dapat X sama dengan 1, dalam persamaan soal tadi kita ganti X-nya jadi 1 ke soal. Jadi min 1 pangkat 2 ditambah 2 dikali 1 ditambah 3. 1 pangkat 2 kan 1, jadi min 1 plus 2 kali 1 itu 2, terus ditambah 3. Jadi min 1 plus 2 ditambah 3 itu hasilnya adalah 4. Nah, karena membuat titik puncak itu kan X, Y, berarti kita dapat 1,4. Terus, dari nilai A. Untuk nilai A, jika nilai A positif, maka kurvanya itu tersenyum. Kayak tersenyum ya, kayak huruf U. Tapi jika nilai A-nya negatif atau kurang dari 0, berarti dianya cemberut. Ingat ya, pokoknya kalau misalkan plus atau kayak kita banyak uang, kita kan senyum. Tapi kalau kita tidak ada uang, berarti kita cemberut. Ingat itu aja ya. Jadi kalau plus, banyak uang, tersenyum. Kalau min, tidak ada uang, jadi cemberut. Nah, terus untuk langkah yang kedua, melakukan uji titik 0,0 sama kayak contoh yang pertama tadi. Jadi,
ke Y kurang dari min X kuadrat plus 2X plus 3. Jadi nilai X-nya diganti 0, Y-nya juga diganti 0. Jadi 0 kurang dari min 0 pangkat 2 ditambah 2 dikali 0 ditambah 3. Jadi 0 kurang dari min 0 plus 0 kan tetap 0. 0 tambah 3, 3. Jadi 0 kurang dari 3. Kira-kira 0 kurang dari 3 benar atau salah? Benar, berarti kalau benar berarti mengarah ke 0,0. Kalau salah berarti berlawanan dengan 0,0. Untuk langkah yang pertama tadi kita dapat beberapa titik ya. Jadi kita gambar semua titiknya, ada 4 titik. Ada yang memotong sumbu X, memotong sumbu Y, sama titik puncak. Semuanya kita tulis. Nah, terus apa gunanya A? Gunanya A adalah mengarah kemana kurva kita tadi? Karena A-nya tadi negatif ya, atau A-nya min 1, berarti cemberut, berarti ke bawah. Nah, terus ingat, karena dianya dalam soal itu Y kurang dari min X kuadrat plus 2X plus 3, kurang dari, berarti dia bukan garis lurus, tapi garis putus-putus. Ingat, kalau kurang dari atau tidak ada garis, berarti dia pakai garis putus-putus, jangan garis lurus ya. Pokoknya kalau salah gambar, salah. Nah, terus karena dianya benar, maka mengarah ke 0,0. 0,0 kan ada di dalam kurva itu. Berarti yang diarsir yang di dalam atau di dalam kurva itu yang kena 0,0. Tapi kalau salah berarti arsirnya keluar. Mungkin itu saja pelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.